وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah, marilah pengajian pada malam hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengajian kita tentang hadis-hadis hukum pada kesempatan malam hari ini masih berada dalam bab tentang riba. Hadis nomor 804 disebutkan, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subrati min at-tamri la yu'lamu makiluha bil kailil musamma min at-tamri, rawahu Muslim. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli segenggam kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian berikutnya hadis nomor 805. Wa an Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu qala inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-ta'amu bit-ta'ami mithlan bimithlin wa kana ta'amuna yauma idzin asy-syair, rawahu Muslim. Yang artinya dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan dengan makanan yang sama sebanding. Adapun makanan kami ketika itu adalah syair atau cantel. Hadis riwayat Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, kedua hadis ini mengandung pelajaran. Yang pertama, haram menukarkan makanan yang tidak sejenis diketahui takarannya dengan makanan sejenis yang sudah jelas takarannya. Jadi di atas tadi ada seseorang yang memiliki kurma 1 genggam misalnya. Nah, ini ditukarkan dengan misalnya kurma 1/4 liter umpamanya. Nah, ini tidak boleh karena yang segenggam tadi tidak diketahui ya. Meskipun segenggam orangnya itu ini ya, kita nyaruk 1 genggam terus kita berikan ijoleng, kita ngambil lagi nyaruk, itu kadang-kadang sama-sama nyaruk tapi yang terangkat misalnya tadi kalau ini kurma ya, atau misalnya kalau ini beras atau kalau ini biji-bijian jagung. Nah, ini antara genggaman pertama genggaman kedua ini tidak sama isinya, tidak sama beratnya. Maka dalam hal seperti ini ketika mau terjadi pertukaran hendaknya dengan menggunakan alat yang baku, yang standar. Gampangannya begitu, di mana dalam jual beli kita mengenal ada literan, ada timbangan. Nah, yang kedua dari kedua hadis ini kita dapatkan pelajaran bahwa larangan menukarkan segenggam kurma dengan segenggam kurma yang lain karena kita tidak bisa memastikan kadar kesamaan genggamannya. Nah, jadi kalau tadi 1 genggam dengan 1 takaran atau 1 ukuran tidak boleh. Kemudian genggam dengan genggaman lain itu juga tidak boleh karena tidak ada kepastian genggaman yang pertama dengan genggaman yang kedua ini isinya sama atau tidak ya. Oleh karena itu memang kemudian orang-orang di masa lalu menggunakan alat ya, yang objektif ya, untuk semua barang bisa digunakan. Ada itu takaran berupa literan, ada berupa timbangan. Nah, ini yang kemudian dilakukan di tengah masyarakat. Dari kedua hadis ini juga ada pelajaran bahwa yang 3
seorang penarik zakat tidak boleh mengambil tidak boleh mengambil hanya barang yang baik dari harta zakat, kecuali atas izin pemiliknya. Sebagaimana ia tidak boleh mengambil dari barang yang buruk. Ia hanya boleh mengambil dari kualitas menengah agar tidak menzalimi orang yang berhak menerima dan juga tidak menzalimi si pemilik harta. Jadi jangan dibayangkan zakat itu hanya sekedar zakat mal bentuknya duit atau zakat fitrah bentuknya bahan makanan. Ya, zakat ini kan juga meliputi peternakan, pertanian, sehingga kemudian di dalam penarikan zakat di zaman Nabi SAW, zakat mal ada yang dalam bentuk buah kurma karena dia hasil daripada pertanian. Ada zakat di zaman Nabi bentuknya kambing karena itu adalah dari hasil peternakan. Misalnya kalau seorang peternak punya 40 ekor kambing dan sudah 1 tahun 40 jumlahnya, maka kemudian dia harus mengeluarkan zakat malnya 1 ekor kambing, ya wujudnya kambing, kan begitu. Sehingga kemudian ketika petugas zakat datang untuk menarik zakat mal ini, dia kemudian tidak boleh seenaknya milih ngambil kambing yang ini atau ngambil kurma yang ini, ya tertentu yang baik dari yang dihasilkan oleh petani ataupun peternak, melainkan harus ngambil dari jenis yang menengah, jenis yang rata-rata ada dari hasil itu. Kecuali kalau yang peternak atau petani ini tadi ini mengizinkan atau bahkan dia memberikan yang terbaik dari hasil panennya atau dari hasil peternakannya. Ya, misalnya kambingnya dipilihkan yang paling gemuk umpamanya. Nah, ini boleh, tapi petugas tidak boleh dia memilih yang terbaik, tapi tidak boleh juga dia memilih yang terburuk. Sekali lagi, kenapa? Karena dari harta zakat ini nanti kan akan kembali kepada umat. Maka kemudian jangan sampai tadi pemilik harta yang diambil zakatnya ini dirugikan karena hanya dipilih atau diambil yang terbaik misalnya. Tapi umat juga jangan dirugikan karena yang dipilih atau yang diambil tadi yang terjelek misalnya. Maka yang diambil dari jenis kualitas yang rata-rata menengah ini tadi. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Ketika kemudian yang diambil dari kualitas menengah dari hasil panen itu tadi kok dirasa masih kurang baik, wah ini kurma kalau disimpan jangka lama gak awet. Ya, maka kemudian seorang amil ini boleh ya untuk melakukan suatu tindakan seperti hadis yang lalu, ya, tapi tidak ditukarkan barang, melainkan diuangkan dulu, dijual, untuk kemudian hasilnya diberikan kurma yang lebih baik, meskipun mungkin timbangannya berkurang, ya, lebih sedikit, dalam rangka tadi agar harta zakat ini ketika disimpan di Baitul Mal ini bisa lestari atau bisa tersimpan dalam waktu yang lebih panjang daripada kurma yang dia dapat misalnya dari hasil panenan ini yang kualitasnya meskipun itu kualitas menengah dari dihasilkan, tapi untuk penyimpanan tidak awet ya, atau tidak bisa jangka panjang. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, di sini syariat atau hukum Islam ini berada di tengah-tengah. Kemaslahatan calon penerima zakat ini bisa terjamin, tetapi juga kemaslahatan orang yang berzakat ini juga terjamin, ya, tidak dipilih hanya hasil yang terbaik yang diminta ya untuk dijadikan harta zakat. Jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya hadis nomor 806. Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala ishtaraitu yauma Khaybara qiladatan bi 12 dinaran fiha dzabun wa kharajun fa fasaltuha fawajadtu fiha aktsara min 12 dinaran
fa dzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tuba'u hatta tufsala. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, pada hari perang Khaibar aku membeli karung emas bermanik-manik seharga 12 dinar. Setelah manik-manik itu kelepas, ternyata ia lebih dari 12 dinar. Lalu aku beritahukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda tidak boleh dijual sebelum dilepas. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mendapatkan bagian harta rampasan perang tersebut dijual, dibelilah oleh Fadhalah dengan harga 12 dinar. Lalu kemudian oleh Fadhalah ini dikurai atau dilepas ya kalong tadi, karena kalong tadi ada emas dan ada manik-maniknya, ada bukan permata sesuatu yang berharga, tetapi sesuatu yang mungkin kecelap-kecelap ya, kalau cara sekarang imitasi begitu, atau batu-batu tertentu yang dirangkai dengan emas tadi ya, sebagai perhiasan kalung ini tadi. Nah, setelah dilepas dilihat ternyata emas yang ada di kalung ini tadi nilainya lebih dari 12 dinar. Ya, dulu beli keseluruhan itu 12 dinar, tapi ternyata lebih daripada 12 dinar. Dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menyuruh untuk mengembalikan, artinya pembelian yang lalu sah ya. Tapi kemudian Rasulullah menyampaikan kalau nanti kamu mau jual, maka hendaknya dipisahkan. Artinya emasnya ditimbang dulu supaya diketahui emasnya itu berapa nilainya, karena nilai emas itu standar ya. Kita kalau bicara tentang perhiasan, emas itu ada nilai standarnya, ada nilai bakunya ya. Kalau sekian karat atau sekian persen, ini per gramnya sekian. Kalau yang sekian persen, per gramnya sekian. Nah, sementara ya, kalau manik-manik atau mutiara misalnya, gampangannya kalau kita mutiara itu tidak ada standar yang baku per gramnya berapa. Hanya ketok gede cilik, kadang-kadang warna mutiara yang putih, ada juga mutiara yang hitam, mutiara yang warnanya agak pink. Ini berbeda satu dengan yang lain berdasarkan kesukaan, kesenangan. Tapi kalau emas itu ada patokan per gramnya berapa serta juga kadarnya. Nah, sehingga ini tadi Rasul memerintahkan agar dipisah karena emas ini ada patokannya. Nah, jadi dalam hadis ini pelajaran yang kita dapatkan, Nabi SAW melarang penjualan perhiasan yang dipadukan dengan emas sebelum emas yang ada dipisahkan dari unsur yang lain atau belum diketahui bobot dan nilai emasnya. Jadi kalau misalnya kita punya cincin ya, cincin berlian misalnya, jadi kalau seorang perempuan punya cincin berlian, matanya berlian, lalu embannya ini, cincinnya ini terbuat dari emas, ini biasanya kemudian ada dua ukuran. Pertama ukuran berliannya ya, ini satu, kalau berlian itu 1 karat ya, 1/5 gram ya, kalau berlian ya 1 karat 1/5 gram itu per 1 karat berlian per 1/5 gram itu berapa. Nah, ini nanti kemudian berliannya ada hitungannya ya, ini beratnya sekian karat ya, berarti sekian nilainya. Kemudian emasnya ini jenis misalnya emas putih atau emas kuning ya, lalu kemudian kadarnya berapa, beratnya berapa, itu biasanya kemudian di notanya ada 2 item ya, 2 barang itu punya nilai sendiri-sendiri. Nah, ini. Nah, kalau kita beli cincin akik misalnya, embannya emas, nah, maka biasanya kalau cincin akik ya, akiknya tidak ditimbang, ini hanya karena kesenangan. Ini jenisnya virus, ini sekian. Nah,
tapi embannya ini tadi yang ditimbang ya. Kalau dia emas misalnya berapa, ini kalau seorang wanita. Nah, kita laki-laki kan tidak diperkenankan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahui sampai ia bisa dibedakan, dipisahkan dan diketahui unsurnya. Jadi kalau tadi pada sebuah kalung misalnya tercampur antara manik-manik tadi dengan emas, maka dipisahkan agar jelas ya, emasnya berapa, lalu kemudian yang manik-manik tadi atau batu misalnya permata atau batu perhiasan lainnya berapa. Ini jadi tidak kemudian langsung keseluruhan ya, seperti kalau cincin berlian itu biasanya ada perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah internasional, itu biasanya kemudian memang batu berlian dan embannya ini sudah dicetak atau dibuat oleh perusahaan tersebut, biasanya langsung satu barang ada sertifikatnya, dijelaskan di sana di dalam sertifikatnya ya, jenis emasnya yang berapa persen, kemudian beratnya berapa, jenis berliannya ini yang berapa karat ya, beratnya, dan kalau yang kayak dari perusahaan Belgia itu ada tingkat kebeningannya istilahnya. Jadi ada grade-nya, ada kelas daripada batu berlian itu. Ini jadi di dalam transaksi modern ini sebenarnya ada beberapa hal yang positif dalam rangka menjaga kemaslahatan daripada konsumen atau orang yang membeli barang-barang tersebut dengan adanya standarisasi seperti itu. Nah, ini sesuatu yang baik ya dalam rangka untuk memberikan kepastian, tidak hanya kira-kira beratnya, tapi juga pasti beratnya dan juga pasti grade atau tingkat daripada kualitas barang itu tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Yang berikutnya hadis nomor 807, an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawani bil hayawani nasi'ah, rawahul Hamzah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Jarud. Yang artinya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli atau barter hewan dengan hewan yang sejenis dengan penundaan. Hadis riwayat Imam yang 5. Hadis ini sahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Jarud. Ya, pelajaran yang kita dapatkan dari hadis ini bahwa haram membarter suatu binatang dengan binatang lain yang sejenis yang penyerahannya diakhirkan dari waktu pertukaran. Ini begini, ini mau korban. Saya peternak sapi, ada juga teman peternak sapi. Kebetulan saya tidak punya stok atau sudah kehabisan. Lalu kemudian sapi itu keluar umur 2 masuk ke 3 ya biasanya. Ya, oke. Lalu kemudian begini, saya katakan, wes saya nyileh sapimu sing sudah umur 2 tahun. Tahun depan tak balekke sapi umur 3 tahun. Nah, seperti ini. Nah, tidak kontan itu seperti ini. Ijol, barter, tapi kemudian kita tangguh. Ya, tangguh nanti setahun. Karena ini kebiasaan jahiliyah itu dulu gitu. Pinjam unta, misalnya umur 4 tahun. Lalu kemudian mengembalikannya tahun depan, tapi naik tahunnya. Wong soalnya di sini setahun kok balik kene kudu tambah yang umurnya tambah 1 tahun. Nah, dulu di
zaman jahiliyah seperti itu. Nah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang yang seperti itu. Jadi kalau tukeran, ijolan ya yang sekarang, barang sekarang ditukarkan dengan barang sekarang. Tidak boleh kemudian tempo tangguh yang kemudian di dalam penangguhan ini tadi ada tambahan umur daripada binatang itu tadi. Ini kalau di masa lalu ini karena unta itu termasuk harta yang sangat berharga di kalangan orang Arab, bukan hanya sebagai untuk diambil dagingnya, tetapi juga sebagai kendaraan. Dan orang Arab ini saking mengenalnya unta itu punya nama yang banyak. Unta umur di bawah setahun, unta umur 1 tahun sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6 tahun ke atas itu punya sebutan sendiri-sendiri. Kemudian jenis jantan dan betinanya punya nama sendiri-sendiri. Gitu. Jadi untuk tiap misalnya unta yang umurnya sudah genap 4 tahun menuju 5 tahun, yang jantan namanya ini, yang betina namanya ini. Nah, ini kita dulu pernah di bab tentang zakat mal. Ya, sempat ada ada jada'ah, ada ibnu labun, ada bintu labun dan lain sebagainya. Sangat banyak. Karena memang orang Arab itu hidupnya sangat akrab dengan unta, sehingga tiap tahapan itu punya nama yang beraneka ragam. Itu sebagaimana kalau orang Inggris. Orang Inggris itu kuda itu ada 4 nama, itu masing-masing usia ada beda nama. Kita orang Jawa itu cuma kalau kuda dewasa jaran, kalau kuda masih anakan belum. Ya, belum kayak gitu. Tapi orang Inggris itu punya sesuai dengan tingkat kedewasaan kuda, karena orang Inggris ini punya hobi olahraga berkuda. Ya, karena olahraga naik kuda yang pelumpat rintangan itu kan dari Inggris. Nah, sehingga kemudian mereka punya nama karena sangat akrab. Nah, orang Arab ini karena sangat akrabnya dengan unta sampai punya nama yang beraneka ragam ini tadi. Nah, ini masa lalu di zaman jahiliyah, karena unta ini juga untuk tunggangan, dipakai untuk bawa barang dagangan ke tempat yang jauh, berdagang ke Yaman, berdagang ke Palestina. Maka kemudian kadang tadi pinjem unta, dikembalikan tahun depan dengan unta yang umurnya tambah setahun daripada sekarang. Gitu. Ini. Meskipun dikembalikan mungkin juga dengan untanya yang tadi, ya, dikembalikan dengan unta lain, tapi untanya dengan umur yang tambah. Ini praktik yang terjadi di dalam jahiliyah, maka yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ijolan antar unta, ya langsung ya tukarkan, atau antar binatang tukarkan di situ, ya, langsung pada saat itu juga. Ini binatang saya, ini binatang kamu, kalau pada cocok ya ditukarkan. Ya. Nah, kalau sekarang ya kita sekarang lebih sesuatu ya, kalau kode bakul wedhus atau bakul sapi ya, pertukaran kemudian biasanya diuangkan atau dinilaikan dengan uang. Oh, ini unta atau kambing ini, sapi ini gedenya sekian, nilainya sekian rupiah, ini nilainya sekian rupiah. Maka kemudian transaksi. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujahiza jaishan fa nafidat al-ibil fa amarahu an ya'khudha ala qala'isi as-sadaqah. Qala fa kuntu akhudul ba'ira bil ba'iraini ila ibilis sadaqah. Rawahul Hakim wal Baihaqi wa rijaluhu thiqat. Yang artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ini Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mempersiapkan pasukan. Tetapi unta sudah habis.
Lalu beliau Nabi memerintahkannya untuk mengambil dari unta-unta harga zakat. Ia Abdullah bin Amru berkata, maka aku mengambil 2 unta ditukar dengan 1 unta harta zakat. Hadits riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Perawinya adalah terpercaya. Jadi ini sudah Islam sudah berkembang sekitar tahun setelah Fathu Makkah, ya. Karena Nabi akan berjihad, menyiapkan pasukan, dibutuhkan unta untuk pengangkutan. Tetapi ternyata unta yang dibutuhkan ini sudah habis stok atau sudah pada terpakai. Maka kemudian Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As, ya, agar ya unta-unta yang masih muda, ini kalau menurut hadis ini, jadi ada unta-unta yang masih muda, umurnya belum biasa ditunggangi orang. Nah, ini ditukarkan dengan apa? Dengan unta yang dimiliki Baitul Mal, di mana 2 ekor unta yang masih muda tadi, ya, ditukarkan dengan 1 ekor unta yang ada dimiliki oleh Baitul Mal. Dan kita jangan bayangkan unta di Baitul Mal dari harta zakat, karena dulu pengumpulan zakat kalau dari ternak itu ada yang kemudian memang langsung ditasarufkan. Oh, ini ada orang miskin supaya dia punya pekerjaan, dikasih unta atau dikasih kambing untuk dia usaha ternak bagiannya, ya. Tapi ada juga yang masih, ya, statusnya masih milik Baitul Mal, ya, digaduhkan atau dipinjamkan, ya, di masyarakat, ya, karena belum waktunya atau belum ditasarufkan, ya, untuk seseorang yang menerima ini tadi. Nah, sehingga kemudian pada suatu kesempatan ada dalam peperangan ini tadi, karena dibutuhkan unta dewasa, ya, untuk mengangkut perbekalan perang dan sebagainya. Sementara unta yang tersedia ini kok unta-unta muda, maka kemudian Rasul memerintahkan atau menyampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As tadi untuk menukarkan, ya, bahwa unta yang di Baitul Mal yang sudah dewasa boleh diambil 1, tapi ini dijuali dengan 2 unta yang muda ini tadi. Nah, ini membarter atau menukarkan hewan sejenis disertai adanya tambahan karena adanya perbedaan umur. Ini tadi dibolehkan menurut pendapat mazhab Imam Maliki, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Tapi sekali lagi ini kan dibabarke, ya, jadi babar, jadi bertambah jumlah unta yang ada di Baitul Mal meskipun usianya lebih muda, secara nilai harga ini lebih murah daripada unta yang dewasa. Tetapi kan ini karena untuk di Baitul Mal nanti bisa diberikan kepada mustahik, ya, zakat yang lebih banyak. Nah, ini keputusan imam. Nah, jadi ini persoalannya bukan pertukaran antar konsumen atau antar pengguna, ya, tapi ini, ya, keputusan imam, keputusan pemimpin yang melihat ini lebih maslahah, di mana Nabi melihat lebih maslahat 2 unta muda yang belum, ya, biasa diajak untuk angkut-angkut atau diajak untuk untuk ditumpangi, ya, ini lebih maslahat ini ditukarkan, ini jadi masuk ke pemilikan Baitul Mal. Ya, kemudian dari Baitul Mal dikeluarkan 1 unta dewasa yang sudah kuat badannya untuk diajak angkut-angkut atau ditunggangi orang dalam peperangan ini tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka atas hadis ini, ya, ini menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad diperbolehkan, ya, membarter hewan yang sejenis dengan ada tambahan karena adanya perbedaan umur ini tadi. Ini memang bab ini agak, ya, di dalam bayangan kita, terutama sekarang
agak kerampian ya, karena bayangan kita yang namanya zakat mal ya uang kan begitu ya, selalu dalam bentuk uang. Tapi di zaman Nabi SAW ya terutama adalah seperti itu, sehingga Baitul Mal itu tidak hanya menyimpan hasil pengumpulan zakat berupa uang perak, perak, uang emas ya, dirham dan dinar, tetapi juga ya bahan makanan maupun hewan ternak ya, yang merupakan hasil daripada zakat mal yang dikumpulkan. Demikian mudah-mudahan menambah wawasan kita. Marilah pengajian pada malam hari ini kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.